Si Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mbak tenang dulu, Mbak. Mbak tahu nggak tempat tugas si Bayu di tempat yang lain? Mungkin kita bisa cari ke situ. Saya nggak tahu Mas, tugasnya di mana. Tugas? Tugas apa sih? Gimana maksudnya? Mas Bayu kan polisi Mas, dia biasanya tugas kok. Polisi? Mbak, Bayu itu bukan polisi, Mbak. Dulu dia pernah daftar di kepolisian, tapi nggak lolos. Sekarang dia nganggur, kerja masih serabutan, makan dan tidur masih numpang sama saya di sini. Polisi dari mana? Apa? Numpang? Nggak mungkin kok Mas Bayu bener polisi Mas, bener. Mbak, mungkin aja Bayu ini sebenarnya nggak polisi, Mbak. Dia berpura-pura menjadi polisi untuk menipu Mbak. Bisa jadi tuh, Mbak. Nggak mungkin Mas, dia bener polisi kok Mas. Dia tiap hari pakai baju seragam. Tiap hari tuh teleponan sama komandannya Mas. Nah, Mbak bisa pakai logika kan? Kalau emang si Bayu ini polisi, masa dia kerja sesantai itu? Emang pangkat dia apa, Mbak? Mas Bayu jahat banget sih. Mbak tenang dulu, Mbak. Tenang dulu, ntar kan kita pasti cari si Bayu kok. Mas Bayu jahat banget. Kamu siapa? Ngapain di sini? Kok nangis gitu? Saya Kartika Mbak, tunangannya Mas Bayu. Tunangan Bayu? Yang bener aja, aku pacarnya. Kamu pelakor ya? Pelakor? Kamu yang pelakor. Aku pelakor? Kemarin tuh Mas Bayu udah janjiin sama aku. Aku mau nikah sama dia. Kemarin juga udah minjem duit buat ngabarin orang tuanya kalau aku nikah minggu depan sama dia. Minjem uang? Dia nggak bilang apa-apa kok ke saya. Udah stop. Jangan berantem di sini, udah stop. Iya, Mbak. Mbak tuh juga harus tenang. Kalau Mbak kayak gini, gimana masalah mau kita selesain coba? Gini deh, ini bukan sekali dua kalinya ada perempuan datang ke sini buat nyari si Bayu. Udah beberapa kali ada perempuan datang ke sini cuma buat nyari si Bayu doang. Diteror terus kayak begini sama perempuannya si Bayu ini. Maksudnya apa? Cewek-cewek lain? Iya. Berarti kita semua ditipu dong? Ya kelihatannya sih gitu. Soalnya saya juga bingung sama si Bayu. Dia kan pengangguran. Tapi bisa belanja ini itu, ngajakin nongkrong. Duit dari mana coba? Tapi saya juga tahu sih, tempat biasa dia nongkrong di mana. Di kafe apa gitu namanya. Buruan kita harus samperin dia ke sana sekarang. Iya, saya juga mau Mas. Tunggu dulu. Tapi saya nggak bisa bawa dua orang sekaligus nih. Ya udah, gini aja. Masnya sama mbaknya ikutin saya, biar mbak ini sama saya. Nah, ide bagus nih. Ayo Mas, buruan. Jadi gimana, Li? Kamu pikirin aja. Aku serius sama kamu. Kita bisa mulai dari sekarang. Jadi pasangan yang bahagia. Tapi Mas, ini terlalu cepat. Kita juga kan baru kenal. Cinta gak perlu waktu lama. Yang penting kan niat dan keseriusan. Mas Bayu! Kamu pikir bisa main-main sama aku? Ini semua balasan buat atas kebohongan kamu. Apa-apaan ini Mas? Ini siapa? Cinta, kamu tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini. Bicarain apa? Kamu aja udah nipu aku, terus kamu mau nipu dia. Jadi selama ini kamu bohongin aku. Kamu gak pernah sayang sama aku. Kartika, aku bisa jelasin semuanya. Oh, jadi kamu mau nipu aku juga? Dasar ya kamu penipu.
Ryan, lu harusnya bantuin gua. Bantu lu, Bay. Capek gue jadi member lu terus. Gua dikejar-kejar terus sama cewek-cewek yang lu tipu itu, Bay. Heh, mending lu nyerah aja sekarang. Siapa lu? Gak usah ikut campur. Pasing gua! Pasing gua! Saya pernah mendengar kasus yang serupa. Tentang seseorang yang berpura-pura menjadi polisi untuk menipu. Sehingga si wanita ini percaya, lalu memberikan apa saja yang dia miliki kepada laki-laki tersebut. Dan lalu apa yang terjadi? Orang tersebut bakal menghilang tanpa jejak. Kamu nggak akan bisa kabur lagi, Bayu. Kamu harus selesaikan semua perbuatan kamu ini. Ayo bawa dia ke kantor polisi. Ayo, kantor polisi, Bay. Jangan bawa gua ke polisi, Ryan. Gua mohon, Ryan. Enggak. Lu harus bertanggung jawab, Bay. Lu udah keterlaluan. Tolong, Ryan. Gua mohon, Ryan. Kamu pikir kami percaya dengan semua setelah ini? Kamu udah terlanjur jauh. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Kamu tuh ya, Mas, jangan terusan nipu orang. Ini harus dihentikan. Mas, udah bawa dia ke polisi aja, Mas. Ya, saya akan bawa dia ke polisi dan melaporkan semua kelakuan dia. Lepasin gua! Lepasin! Kita harus selalu waspada terhadap oknum-oknum yang mengaku sebagai aparat. Ya, jangan-jangan mentang-mentang mereka kita lihat pakai seragam, terus kita percaya gitu. Dan ini penting untuk menghindari kita dari penipuan dan memastikan agar kita tidak menjadi korban. Dan selalu cek identitas dan status mereka sebelum kita percaya dan memberikan bantuan kepada mereka. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Dalam serangkaian video yang menghibur, beberapa abang ojol terlihat mengisi waktu luang mereka dengan aksi-aksi joget yang lucu sambil menunggu orderan. Dengan penuh kreativitas, mereka menari mengikuti irama lagu-lagu hits, menghadirkan gerakan yang konyol namun penuh semangat. Momen-momen ini tidak hanya memperlihatkan sisi humoris mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan cara yang menyenangkan, bahkan di tengah rutinitas yang sibuk. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Dalam sebuah video kocak yang kini viral, dua driver ojol terlihat asik berjoget di pinggir jalan sambil mengisi waktu luang mereka. Dengan gerakan yang penuh semangat dan tawa, suasana semakin meriah. Hingga tiba-tiba, salah satu dari mereka tersenggol oleh temannya yang terlalu bersemangat dan tanpa diduga terjatuh ke dalam got. Tawa pun pecah saat momen lucu ini terekam kamera. Dalam sebuah video yang bikin ngakak, seorang driver ojek online tak sengaja jadi pusat perhatian saat tertangkap kamera sedang asik joget di lampu merah. Sambil menunggu lampu lalu lintas berubah hijau, abang ojol ini tanpa malu-malu menggoyangkan tubuhnya mengikuti irama musik dari earphone-nya, membuat para pengendara lain terhibur dengan aksinya yang spontan. Tawa dan senyuman langsung menyebar di antara mereka yang menonton, seolah sejenak melupakan penatnya perjalanan. Dalam sebuah video yang mengundang tawa, 3 driver ojol dari 3 operator berbeda terlihat sangat kompak saat menyelesaikan tantangan game joget. Dengan gerakan yang sinkron dan penuh semangat, mereka berhasil menuntaskan tantangan dengan gaya yang mengagumkan. Meski berasal dari operator yang berbeda, kekompakan mereka begitu terlihat, seolah-olah sudah berlatih bersama sebelumnya. Video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan bahwa persaingan bisa berubah menjadi ajang kebersamaan, di mana tawa dan semangat berkolaborasi mampu menciptakan momen yang tak terlupakan.
Sebagai driver ojol, kita itu selalu dituntut buat sabar dan dalam menghadapi segala kemungkinan ya. Apalagi customer kita kan beda-beda ya. Nah, saya punya pengalaman tuh. Saya ngadapin satu customer yang kelakuannya tuh ada-ada aja. Kayaknya ya teman-teman ojol yang lain juga pernah lah ngadepin kisah kayak saya ini. Tapi ya gimana lagi? Karena itu adalah warna-warni pekerjaan kita. Lama banget sih ojol ini. Ih, mana panas lagi. Meleleh. Ih. Halo Bu Wati, Halo, ini saya driver ojol yang ibu pesan. Ini cuma mau mastiin aja nih, titiknya bener nggak di depan warung sembako? ya bener lah, pakai nanya-nanya segala, ih. Tinggal kamu ikutin mapnya, udah nyampe ke sini. Nggak tahu apa ini panas, meleleh saya ini. Ih, lama amat. Iya bentar, sabar ya Bu. Ini lagi ke sana Bu. Ayo buruan. Alamat dapat yang aneh-aneh lagi nih. Ih, mana sih, lama banget. Bu Wati ya? Lama banget sih, Mas. Nggak tahu panas apa ya, Mas ya? Ini bengkel saya nih, sampai luntur-luntur begini. Ih, kamu ini yang mau niat kerja apa enggak sih? Iya maaf Bu, tadi jalan nggak macet Bu. Ya udah nih, angkat barang saya. Beneran segini banyak barangnya Bu? Kenapa nggak pesan ojol mobil aja? Kalau motor takutnya ribet naruhnya Bu. Driver baru ya? Kemarin aja saya pesan ojol motor, bisa semua ke bawah kok. Kamu aja yang malas. Niat gak sih? Udah saya nggak mau tahu, tutup semua. Jangan sampai ada yang rusak barang saya. Ayo tutup. Iya Bu, bentar Bu. Ya udah susah banget sih pokoknya. Ih. Sabar. Bu, itu satu lagi pegangin aja Bu. Ini udah nggak muat Bu. Kamu nggak tahu ya cara nyusul yang balik ya? Hah? Ya udah deh siang bawa. Hah? Hati-hati dong Mas, jangan sampai barang-barang saya jatuh. Itu semua barang-barang penting loh. Ya Bu, tenang aja pokoknya aman Bu. Aman. Baru sekali ini loh saya bawa ini pesan ojol seperti ini. Ya saya kemarin bawa barang banyak aman-aman aja tuh. Iya Bu, sama saya juga Bu. Baru kali ini bawa penumpang, bawaannya banyak banget kayak gini Bu. Terus maksudnya apa tuh? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu. Hah? Apa? Kamu mau saya kasih bintang 1? Mau dilaporin? Mau kena suspend? Jangan Bu, ini kan udah saya bawain juga barangnya Bu. Ya udah jangan banyak omong, udah bawa aja. Ya pelan. Iya Bu, ini juga udah hati-hati banget ini. Awas kamu ya. Amat sih udah datang telat. Bawa barang semua aja kok suka amat. Ah, nyampe Bu. Ih, dikit lagi Mas, masuk. Dalam. Di mana-mana juga masuk tuh ke dalam Mas, nggak ada keluar. Masuk Mas, yuk. Iya bentar Bu. Dikit lagi aja kagak mau masuk. Sampai Bu. Turunin ya Mas. Iya Bu. Udah semua ya Bu ya, nggak ada yang lecet, aman semuanya. Aduh, Mas lupa. Apalagi Bu? Saya lupa beli gas. Ini tabungnya. Kan tadi barangnya banyak Mas, motornya nggak bisa bawa. Jadi saya nggak sempat beli. Tolong beliin ya.
Digas. Ya, nggak jauh kok di depan sana. Nih mas, ini duitnya. Mas, nggak pakai lama karena mau buruan masak. Ya, Iya. makasih ya. Ya bentar ibu ya. Iya, iya, iya. Ya sebagai driver ojol juga kita sering dihadapkan tuh terhadap permintaan dari customer yang kita tuh kadang nggak bisa nolak. Nah ini saya pernah nih dapat pengalaman. Sebenarnya permintaannya tuh bisa saya tolak, tapi karena saya merasa tertekan ya, jadi saya nggak bisa nolak dan akhirnya saya terima dan nyesel.